Silakan Bapak yang duduk di belakang diisi dulu Pak kursinya enak biar tidak pegel Pak ya. Kalau pakai kursi lebih nyaman, lebih khidmat. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh jamaah baik yang sudah berada di masjid ataupun masih berada di luar peserta Kota Sufi 2.0. Hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan Kota Sufi di mana nanti malam akan ada penutupan kegiatan Kota Sufi 2.0. Dan perlu kami sampaikan juga masih ada beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya siang hari ini akan ada kajian bersama Profesor Dr. Haji Abdul Hadi Mutahar MA Al-Qadiriyah Naqsyabandi. Beliau adalah Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang insya Allah akan mengisi tema kebangkitan kaum sufi kontemporer. Dan sore hari juga akan ada narasumber Syekh Dr. Syuhada Mahmud Al-Zafari. Beliau merupakan Mursyid Thariqah Al-Za'fariyah Al-Hamidiyah Al-Muhammadiyah. Dan sebelumnya setelah selesai asar juga insya Allah akan dilaksanakan talqin oleh guru kita Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Bagi para jamaah yang hendak bertalqin, insya Allah ba'da asar akan dilaksanakan proses talqin sebelum kajian dimulai. Sekali lagi kami informasikan pada seluruh jamaah dipersilahkan supaya maju ke depan agar pahala yang kita peroleh iktikaf di masjid lebih utama ketika kita menghadiri majelis ilmu dengan tertib dan juga rapi. Baiklah, untuk acara ini kami akan serahkan kepada moderator, yakni Al-Ustadz Hanhan Burhani MAG. Kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin acara kajian pada siang hari ini. Ustadz Hanhan. Mohon perhatian bagi bapak-bapak yang masih berada di belakang supaya masuk ke soft depan dan mengisi kursi yang sudah disediakan supaya kamera juga tampak bagus. Kami persilahkan bapak-bapak untuk mengisi kursi terlebih dahulu Pak, supaya kajiannya lebih khidmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Memuji dan bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah, di siang hari ini Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita semua dalam acara Kota Sufi yang insya Allah di agenda siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menyimak, menimba ilmu dari guru kita semuanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa dicurah limpahkan pada penghulu alam, ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para masyayikh thariqah wa thariqah, yang kami hormati seluruh jamaah, bapak-bapak beserta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami selaku pengatur waktu, moderator yang akan memandu keberlangsungan acara pada siang hari ini. Insyaallah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara hari ini pemateri adalah Profesor Dr. Syekh Abdul Hadi Muthohar MA. Beliau adalah mursyid dari Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah, dan menjadi luar biasanya beliau seorang mursyid, seorang dosen, seorang pengajar, dan sapaan beliau juga Gus Balya. Menurut informasi yang kami terima juga subhanallah begitu banyak karya-karya yang sudah beliau sajikan kepada umat muslim. Syukur alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang beliau sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di hari ini yaitu kebangkitan kaum sufi kontemporer. Ini sangat relevan sekali dengan kondisi zaman saat ini, di mana sufi harus tetap hadir di tengah-tengah zaman kontemporer ini, karena sufi insya Allah akan menjadi solusi bagi pergerakan zaman. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi, dan yang kedua ada sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu hadirin semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya dan nanti bisa langsung disampaikan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan Syekhuna Profesor Dr. Syekh Abdul Hadi Muthohar MA untuk berkenan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah min yaumina hadza ila yaumin nahdah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak kiai, para mursyidin, para masyayikh
terutama Syekhul Akbar Fathur Rahman ya. Al-Idrisi serta seluruh stafnya yang pada hari ini saya sangat merasa dipentingkan ya, dan para kiai-kiai semuanya serta para hadirin, ibu-ibu dan para santri dan pesantren di sini ya. Ini rupa-rupanya di sebelah sini santri semua ya. Ini yang belakang juga santri-santri di Pondok Pesantren Idrisiyah ya, Al-Idrisiyah. Saya tadi disampaikan nama saya Abdul Hadi ya. Ya Abdul Hadi saja, tidak usah panjang-panjang. Abdul Hadi bin Ahmad Mutahar. Kebetulan saya ini ditarik oleh guru saya, kemudian di beat dan disuruh membeat orang. Itu guru saya itu kebetulan ayah saya. Oleh Allah ditentukan seperti itu. Jadi beliau ini kalau dari silsilah Rasulullah SAW, sanad Rasulullah itu nyambung yang ke-39. Jadi saya sebagai orang kecil, sebagai anak-anak pada waktu itu yang merasa sangat kurang, dhaif dan takut malahan ya, untuk bertarekat pada saat itu, beliau seperti tanda kutip memaksa saya untuk beat. Dan itu beliau berhasil membeat saya itu setelah berkali-kali dia menyuruh saya untuk berbeat. Sehingga pada akhirnya saya ketika mengantar ke Jakarta, beliau yang mau haji yang ke-9, hajinya yang ke-9 ya, karena istrinya juga 9 ya, istri beliau 9, namun tidak satu atap ya, satu atap, ada yang meninggal, ada yang bersama-sama. Nah, saya mengantar ke Jakarta, beliau menyuruh saya datang ke depan beliau, duduk di sini. Saya duduk. Sekarang kamu saya beat. Saya sudah tidak punya alasan apa-apa. Karena biasanya saya cari alibi. Pak, saya sedang mengajar abah ya. Abah saya. Abah saya sedang ditunggu teman, abah saya, apa saja alasan dibuat supaya saya tidak segera dibeat karena ketakutan dibeat. Mungkin pada waktu itu saya merasa bahwa kalau saya dibeat, saya nanti tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus duduk bersimpuh ya di pojok musola yang reot memutar tasbih ya, dan tidak bisa apa-apa. Itu artinya kesukaan pemuda-pemuda sudah harus ditinggalkan. Oh, ternyata semua itu hanya ketakutan yang tidak beralasan. Ketika saya di beat, itu terasa bahwa ternyata syariat saya lebih kuat ketika saya di beat. Syariat saya lebih kokoh, ya, merasa lebih kokoh ketika saya di beat. Baik, ya. Itu ketika saya beat. Kemudian setelah beberapa lama saya dicek oleh beliau masih menjalankan thariqah, berzikir dan sebagainya, saya kemudian ditunjuk beliau
untuk menjadi khalifah. Istilah di sana hanya khalifah. Jadi istilah mursyid kemudian khalifah. Begitu saja. Kalau tidak khalifah mursyid. Khalifah ada khalifah sugro, ada khalifah kubro. Khalifah sugro itu dia belum diizinkan untuk membaiat orang. Tapi kalau khalifah kubro dia diizinkan membaiat orang. Nah, pada waktu itu saya langsung disuruh membaiat orang. Nah, lalu saya membaiat orang. Orang berdatangan berbaiat, Abdul Hadi sini. Itu mereka dibaiat. Saya berbaiat. Padahal beliau berkirim surat kepada para khalifah di mana-mana, ya. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Ada yang di Jawa Barat, Bandung itu ada. Semua khalifah saya tidak diperkenankan untuk membaiat selama saya hidup. Dan pada waktu itu beliau masih hidup, beliau menyuruh saya membaiat orang. Nah, itu berarti begini ya, namanya bertorekoh itu tidak ada ambisi apa-apa. Ambisi aljah wal mal, tidak ada. Aljah kedudukan, wal mal harta. Mungkin wal mar'ah. Tidak ada. Jadi yang ada hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dalam perkembangan berikutnya, kebetulan saya ini juga dosen di UIN Wali Songo Semarang dan meneliti banyak hal mengenai masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah Toreko. Dan ini adalah salah satu hasil penelitian saya. Saya akan membacakan sedikit sebuah puisi. Namanya puisi atau apa ini ya? Ya. Dari seorang wanita yang sangat cinta, penuh cinta, sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya kepada Allah itu sehingga beliau selalu berzikir kepada Allah, selalu mendambakan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sampai mengatakan, wahai Allah, apabila ibadahku kepadamu ini karena agar engkau masukkan aku ke surga, maka janganlah aku dimasukkan ke surga, maka aku neraka. Karena cintaku kepadamu betul-betul cinta yang murni, cinta yang indah, cinta yang murni. Terus menerus terharu dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Pernah pada suatu hari ditanyai oleh seseorang, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, apakah Anda membenci iblis? Apa jawabnya? Ingin tahu jawabnya enggak? Ya. Jawabnya aneh. Anehnya bagaimana? Anehnya itu iblis tidak dibenci. Dia mengatakan, aku di dalam hatiku tidak ada lagi sisa hati yang ditempati kebencian. Tidak ada habis semua hatiku, hanya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini apa tidak bisa? Wah, jelas-jelas luar biasa. Beliau pada suatu hari membawa ember.
dan membawa obor. Ditanyai, kenapa kamu membawa ember berisi air dan mengapa kamu membawa obor? Ya, obor ini untuk membakar surga dan api ini untuk memadamkan neraka. Biarlah, karena kalau saya ini ibadah kepada Allah, karena aku ingin selamat dari neraka, saya sudah padamkan neraka itu dengan ember ini. Dan apabila saya karena surga, saya sudah membawa obor, surga aku bakar hari ini. Yang ada sisa adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudeng apa enggak kira-kira ibu-ibu? Ya, moga-moga ya. Paham? Paham apa belum? Ya, begini, cinta itu artinya mahabbah. Mahabbah itu bahasa Jawa demen, seneng, remen. Bahasa Jawa remen. Di dalam tasawuf sufi itu, dunia tasawuf itu ada makomat. Napa Pak? Makomat. Makomat itu napa? Makomat itu terminal, stasiun, station, ya bahasa Inggris. Nah, jadi station atau tempat berhentian sementara. Nanti kalau ini sudah selesai urusannya di satu pemberhentian, berjalan lagi, begitu ya. Terminal kan begitu toh. Kemana lagi? Misalnya sini ke Jakarta, Bapak mungkin ke Bandung dulu terminal, ganti kendaraan ke Jakarta. Nah, itu namanya makom. Makom yang pertama, makom kedua, makom ketiga. Tapi para sufi ini makomnya banyak. Ya. Makom pertama, taubat. Nah, ya, taubat. Taubat apa maksudnya? Ini taubat itu ada dua. Taubatul awami wa taubatul khawasi. Wa taubatul khawas. Taubatul awam itu tobatnya orang biasa. Taubatul awami minal ma'asi. Taubatnya orang awam dari maksiat-maksiat. Kalau taubatul khawasi minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari, kalau tobatnya orang khawas dari lupa. Minal ghaflah, dari lupa. Lupa pada apa? Lupa kepada Allah. Jadi kalau orang khawas itu selalu dipenuhi zikir kepada Allah. Sampai ada zikir nafas. Zikir nafas sudah tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang sudah tahu ya, ada yang belum mungkin. Zikir nafas itu zikir ketika bernapas, napasnya itu isinya zikir. Orang bernapas kan menarik napas dan melepas napas. Allah. Allah. Begitu Bu, Ibu. Itu namanya zikir nafas. Jadi orang kalau zikir yang lafaz itu la ilaha illallah, ya, kemudian Allah. Saya ingin mengajak, sebelum saya membaca puisi, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian berzikir kepada Allah ya.
Mari kita berzikir ya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Saya la ilallah dulu 3 kali ya. Mari kita bersama-sama sepanjang napas dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita zikir nafas 7 kali. Oh Allah. Saya ijazahkan ini kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Terima? Terima? Alhamdulillah. Ya. Walaupun mungkin ada mursyid yang lain sudah memberi, bisa tunumpuk berkahnya insya Allah SWT. Saya ingin membacakan seperti tadi yang saya janjikan. Cintaku kepadamu ada 2 cinta. Cinta disertai rindu dan cinta karena engkau memang berhak menerima cintaku. Cintaku disertai rindu kepada dirimu, menjadikan hanya engkau yang ku kenang, tiada lain. Sedangkan cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan daku, tirai yang membatasi diriku dan dirimu.
supaya aku dapat melihat diri kau. Pujian terhadap kedua cinta itu bukanlah untuk diriku, melainkan hanya untukmu. Ini saya buat puisi dari syair yang berbahasa Arab, dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Sekarang Thariqah. Thariqah ini dengan tasawuf itu seperti dua belah sisi dari mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Tasawuf itu adalah mengejar kehidupan yang suci, yang bersih, hanya karena Allah semata-mata. Dengan memperbaiki akhlak yang disebut dengan tasfiyatul qalb wa tasfiyatun nafas. Nah, ini tazkiyatul nafas dan tasfiyatul qalb itu menggunakan apa ke sana. Jalannya adalah thariqah. Thariqah itu artinya jalan dengan kaki dalam bahasa Arab, ya. Jadi yamshi ala thariqi bi arjulah. Jalan di atas berjalan di atas jalan dengan kaki. Menuju kemana? Menuju al-wusul ilallah. Tetapi ketika menuju ke al-wusul ilallah ini, maka di dalam perjalanan dia harus membersihkan hati. Hati ini ada penyakitnya. Hati ini seperti kaca, dan kaca itu ada kotoran-kotoran yang selalu menempel sehari-hari. Apakah debu atau noda-noda yang lain nempel di kaca. Nah, kalau besi maka itu seperti, kalau bahasa Jawa, teyeng. Apa? Ya, sokel bahasa Arab. Sokel. Nah, jadi itu dibersihkan semua, barulah kelihatan. Kalau kaca dibersihkan, maka akan memantul bayangan kita. Ya, kalau besi kita asah, kita buang teyengnya, maka dia akan berkilau. Ya, dan pisau bisa untuk digunakan mengiris dan seterusnya. Nah, sokel hati itu semua ada caranya untuk menghilangkannya. Caranya adalah berzikir. Ini ajaran Rasulullah, berzikir. Jadi dengan zikir dan memperbaiki akhlak yang baik, maka akan bersihlah sokel, kaca dan juga besi. Membersihkan ini bagaimana antara berzikir dengan memperbaiki akhlak? Maka kedua-duanya harus sejalan, antara memperbaiki akhlak dengan berzikir. Ya. Begini, di dalam hadis
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang tamu yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering mendengarkan mungkin begitu, ya. Ja'a rajulun syadidu sawadis sya'ri wa syadidu bayadis thiyabi wa asnata ruk'ataihi ala rukbatahi ala rukbatai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du ayatahu ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tahujjal baita liman istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala akhbirni anil iman. Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Fa'ajibna bas sa'ala wa saddaqa. Wa qala akhbirni anil ihsan. Qala al ihsanu an ta'buda ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al hadis atau kama qala. Para hadirin, dari dasar hadis ini mutawatir, ya, Bukhari Muslim. Ada seorang tamu datang kepada Rasulullah. Tamu itu rambutnya hitam legam, pakaiannya putih bersih, dan mereka tidak kenal siapa dia, dan tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, lalu menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, dan dia bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, kabarkanlah aku tentang iman. Rasulullah lalu menjawab, iman adalah supaya kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah atau kitab-kitab, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada qadar Allah, baik maupun buruk. Tamu tersebut kata, benar ya Rasulullah, engkau benar. Mereka heran, bertanya Rasulullah, benarkan. Ini berarti bukan orang sembarangan, pasti orang yang alim, ya. Dan cara bertanya juga sangat sopan, ya. Kabarkanlah aku tentang Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, Islam adalah supaya kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh bukan ya, iman ya, betul ya, Islam ya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memberi zakat. Yang kelima, haji apabila kamu mampu. Nah, terus yang iman tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Dia mau lagi Allah, benar engkau Muhammad. Terus
Beliau berkata yang ketiga, berilah aku kabar tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kenapa Pak ihsan? Ihsan apa ya? Ihsan. Ihsan itu arti harfiahnya berbuat baik, ya kan? Berbuat baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah supaya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya. Kalau kamu tidak begitu, tidak bisa begitu, maka percayalah bahwa Allah melihat kamu. Ini seolah-olah nilai ihsan tertinggi adalah melihat Allah. Kemudian di bawahnya itu KW, kita diawasi oleh Allah. Ya, tapi saya pribadi kalau ibadah ya bisa ke atas, bisa ke bawah, insya Allah kalau diterima. Langsung melihat seperti melihat Allah atau kita diawasi oleh Allah. Tapi lainnya bisa ke pasar kemana-mana. Apalagi ibu, Allahu Akbar, kehujanan, ingatnya apa? Oh jemurannya. Ya, begitu ya. Kalau sholat ya, ya jemuran itu mesti membongkar ya, membongkar ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu manusiawi, tidak apa-apa. Kan kalau di dalam kitab Tahrir kan ada itu. Yang namanya sholat itu khusyuk yang paling minimal itu apa? Yaitu ketika kita ingat subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanallah, itu saja. Lainnya enggak ingat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ingat uang di bawah bantal. Ar-Rahmanir-Rahim, ingat anaknya sedang main-main. Ma'aumitin, ingat suaminya sedang pergi. Ihdinas siratal mustaqim, ingat cucunya. Ya begitu ya Bu ya. Sekarang kalau melihat Allah, saya mau tanya lagi nih sama ibu-ibu. Mohon dijawab ya. Allah di mana? Hati. Di hati. Lagi? Di mana? Hah? Ya? Mohon bisa lebih apa? Hah? Di hati ya? Di hati. Nah, Mas, Allah di mana? Di mana Allah? Hah? Di masjid. Ada yang mengatakan Allah di mana? Di aras. Ya, di langit. Ya. Ya, di langit, di aras, Bu. Itu apa namanya? Boleh jawaban begitu, ya. Tapi adakah yang lain? Mohon, siapa? Di mana-mana. Ah, Bapak? Di mana, Pak? Kali ini tadi di mana-mana, ya. Allah bukan makhluk, jadi Allah tidak bisa kita definisikan di mana. Cuma Allah itu dekat gitu aja. Ya, silakan lagi. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada ruang, tidak ada tempat. Tidak ada, maksudnya bagaimana? Allah di mana? Belum menjawab. Ya, Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping,
Laisa kamitslihi syai'un. Allah ada pada zatnya. Jadi artinya Allah bertempat apa tidak? Allah bertempat apa tidak? Tidak. Allah di mana-mana. Di mana-mana. Di itu berarti menunjukkan tempat. Mana-mana malah di mana-mana. Allahnya banyak. Allah di hati. Berarti Allahnya Allahu Akbar. Oh, Allah Maha Besar ya. Dengan dunia seisinya katanya lebih besar Allah. Berarti hatinya sebesar apa itu? Ya. Allah di langit. Langit yang mana? Langitnya sini apa namanya? Di siapa ini? Sindang Urip. Oh ya. Desa Jati Urip. Apa langitnya Desa Jati Urip atau langitnya Mekah? Di Mekah jam berapa sekarang? Ya? Kira-kira jam berapa sekarang? Jam 10 siang. Ya, oh 10 malam. Ya, 10 siang. Ya. Jadi bedalah langitnya Mekah dengan langitnya Jati Urip. Nah, kalau Anda mengatakan Allah di langit, langit Jati Urip apa langit Mekah? Langit Amerika malah kebalikannya di sana. Karena bumi itu bundar, ya kan? Lalu Allah di mana? Ini ma'rifah kepada Allah. Mengenal kepada Allah. Jadi ma'rifah itu syarat utama untuk bertarekat. Jadi Allah tidak bertempat di mana-mana. Tidak membutuhkan tempat. Tidak membutuhkan tempat. Karena kalau Allah itu bertempat di langit, langit yang mana? Kalau di tempat di kursi, kursinya dengan Allah dulu mana? Besar mana antara Allah dan kursinya? Kalau Allah duduk di kursi, kursinya dengan Allah besar mana kira-kira Bu? Mustahil. Kalau Allah bertempat di langit, langit yang mana? Dan kalau Allah bertempat di langit, Allah itu bukan benda. Benda padat, benda angin, gas, benda cair, tidak semua. Allah bukan benda. Jadi Allah tidak makan tempat karena bukan benda. Lalu Allah menciptakan yang gaib. Malaikat, jin, setan. Tempatnya di mana? Ada tempatnya. Ya. Allah menciptakan malaikat. Malaikat menurut Imam Ghazali ada malaikatus samai dan malaikatul ardi. Malaikat yang ada di langit dan artinya ada tempatnya. Bahkan malaikat itu ada yang ditugaskan untuk mengedip-ngedipkan mata manusia. Tarik, lepas atas. Kalau malaikat istirahat tidak bisa berkedip-kedip. Ya, ada yang mendorong butir-butir darah terus jalan kemana-mana. Ini tugas malaikat. Jadi kalau Allah mencintai makhluk, betul Allah mencintai makhluk kalau semua diedarkan dan diberi tugas oleh Allah kepada malaikat. Maka ada malaikat hafadzoh. Ya. Malaikatus sama. Itu matahari diedarkan terus beredar, bumi muter, tidak muter sendiri, itu bodoh. Ngarap ini bumi berputar, beredar dan sebagainya karena apa itu tarik menarik antara bumi dan matahari dan sebagainya, itu bodoh, jahil murokab. Ya, itu adalah malaikat. Makanya matahari tidak pernah kesiangan. Ada matahari terbitnya jam kesiangan. Tidak ada.
Ya. Nah, ma'rifah ini kita harus percaya terhadap ma'rifah bahwa Allah itu bukan luput. Bukan mujasimah. Kalau percaya bahwa Allah itu di langit, namanya mujasimah. Maka kaum mujasimah itu menganggap bahwa Allah itu bertubuh. Ketika Allah bertubuh, maka Allah duduk, butuh tempat. Tempatnya kursi, katanya begitu. Idza jalasallahu 'alal kursi falahu sautun kasautil hadid. Apabila Allah duduk di atas kursi, maka di situ ada suara seperti suaranya besi. Waman angkarahu fakot kafar. Barang siapa yang mengingkari Allah duduk, berarti kafir. Iso ngafirke wong. Ya. Nah, makanya orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu bertempat, maka dia itu menganggap bahwa Allah turun ke bumi setiap sepertiga malam secara fisik, mau mendengarkan orang-orang yang berdoa jam 3 malam. Nanti mendekati subuh pergi ke langit lagi, duduk di kursi. Nah, kalau jamnya bergeser terus kan berarti tidak pernah kembali ke kursinya. Muter terus, ikut bumi, muter terus. Sepertiganya berganti dari sini, terus bergeser ke Bandung, Bandung bergeser ke Jakarta, terus Allahnya ke sana lagi. Ya, itu mustahil. Ya. Para ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam fikih, di dalam Islam itu fikih. Fikih itu syariah. Di dalam syariah itu tidak diajarkan ihsan. Tidak diajarkan melihat Allah. Di dalam tauhid melihat Allah malah dilarang, jangan. Karena Allah itu tidak boleh dibayangkan. Allahu Akbar, membayangkan Allah merah, biru, kuning, besar, kecil, persegi 4, apa lonjong, apa seperti manusia, apa semuanya yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Karena apapun yang kita pikirkan itu adalah makhluk. Apa yang kita pikirkan tentang Allah adalah makhluk. Untuk mengetahui Allah kita hanya tahu dari wahyu. Kita tahu dari Al-Quran. Kita tahu dari hadis yang sahih. Bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Bahwa Allah itu zat. Zat itu tidak bisa kita dekati dengan pikiran. Kita tidak bisa membayangkan tentang zat. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Tadi benar, Allah itu dekat. Ya, Allah dekat apa jauh? Dekatnya berapa meter? Berapa senti? Berapa meter, Pak? Tadi ada yang mengatakan tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tapi Gusti Allah itu dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada dia, hambaku, daripada urat lehernya sendiri. Dekat sekali Allah itu. Sedekat apa? Tidak bisa di senti, di meter, tidak bisa. Karena Allah tidak berjarak. Allah tidak mengenal jarak.
tidak mengenal, Allah tidak, bukan tidak mengenal bahasanya ya. Allah tidak bisa kita pikirkan bahwa ada di utara, ada di selatan, ada di atas, ada di bawah. Tidak, mustahil. Saya dari atas ke bawah. Ini namanya pindah. Ya kan? Pindah dari atas ke bawah. Allah itu pindah apa tidak? Allah pindah apa tidak? Tidak. Allah itu mustahil pindah. Baqad istahalallahul intiqala min makanin ila makan. Allah itu mustahil bertempat dari tempat ke tempat yang lain. Kalau Allah itu di kursi, lalu turun ke bumi sepertiga secara fisik, siapa yang di kursi? Kosong apa tidak kira-kira? Saya sudah ke sini, di situ ada saya apa tidak? Kosong apa tidak kursi itu? Kosong tuh ya Bu ya. Nah kalau Allah pindah dari langit ke bumi, kosong apa tidak langitnya? Kosong. Yang ngurus siapa? Yang ngurus siapa ini? Yang ngurus dunia seisinya ini siapa? Padahal Allah itu yang ngurusi semua. Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qayyum. Allah mustahil pindah. Inilah ma'rifah kepada Allah. Ini di dalam Thariqah. Maka Thariqah itu tidak cocok kalau ikut Mujassimah, ikut Wahabi itu tidak cocok belas. Cocok apa bukan? Tidak cocok karena Wahabi itu Mujassimah. Salafi itu Mujassimah, tidak cocok. Cocoknya Thariqah adalah dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah ala mazhab Asy'ariyah wa Maturidiyah. Mes niku cocoknya. Karena apa? Karena ketika Allah mengatakan dekat, kita kan di dalam muraqabah ya kepada Allah SWT merasa dekat kepada Allah. Aqrab. Ya, di dalam muraqabah itu yang pertama muraqabatul hadiyah, muraqabatul ma'iyah, muraqabatul aqrabiyah. Ketika muraqabatul aqrabiyah Allah dekat. Dekatnya bagaimana? Dekat, ya, lebih dekat daripada urat leher kita, dekat sekali. Tapi itu ma'nawi. Ya, tidak fisik, tidak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faidza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku tanya kepadamu Muhammad, anni tentang aku Allah, tentang diriku Allah. Ya. Fa inni qarib, faqul inni qarib. Katakanlah Muhammad bahwa aku ini sangat dekat. Qarib, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan orang yang meminta kepadaku. Nah, dekat inilah yang dikehendaki oleh kaum sufi, tasawuf semua. Berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berjarak. Sampai tadi siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Sakit kasmaran. Kasmarannya tidak kemana-mana, tidak ke siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya tekatin makomat, taubat yang pertama. Yang kedua, kepada sobar. Kemudian yang ketiga, langsung nanti naiknya ke zikir. Kemudian naik lagi ke zuhud. Naik lagi ke mahabbah, cinta. Kalau sudah zuhud, cinta, mahabbah kepada Allah. Hub. Kalau sudah hub, nanti berangkat lagi
Kemana? Ke fana, melebur diri lebur kepada Allah SWT. Nanti dari fana terus mengembara lagi, nanti bako, mengembara lagi sampai kepada ittihad. Ittihad itu adalah manunggaling kawula lawan Gusti, lir kadya warangka lawan curiga. Apa itu bahasa Jawa? Sasi itu jenar ini ya. Bersatunya Allah dengan hambanya bagaikan keris dan merangkalnya yang bersatu, tidak bisa dipisahkan. Nah, bersatunya kepada Allah ini yang di perguruan tinggi itu dipahami sebagai wahdatul wujud. Ya. Dan wahdatul wujud ini dikelompokkan kepada tasawuf falsafi. Ini perguruan tinggi, bukan kita. Kalau mereka mau mengatakan seperti itu, dibuat apa itu semacam klasifikasi, ya, secara ilmiah biar memudahkan, ya, sufi yang mana dan sebagainya. Ya. Maka kita ahli tasawuf ini tidak mengenal yang namanya kelompok-kelompokan seperti itu. Yang namanya tasawuf itu, ya, adalah kesatuan hamba dengan Allahnya secara maknawi. Dan ini saya izinkan 5 menit lagi ini karena diizinkan 5 menit lagi. Ya. Dari dulu sampai sekarang yang mempertahankan Islam itu adalah kaum sufi. Ya. Ketika Baghdad hancur, orang tidak bisa membayangkan apakah Islam ini sudah akan bisa bangkit lagi apa tidak. Ternyata tali tasawuf yang membangkitkan lagi. Ya. Kemudian dalam perang melawan orang-orang kafir, termasuk melawan kolonialisme, adalah juga para ahli sufi. Karena ahli sufi ini tidak bisa disogok oleh pemerintah, oleh kaum penjajah. Ya. Yang perang di Gaza sekarang ini adalah mereka semua santri dari Syekh Yasin. Syekh Yasin di Gaza ini ada seorang Syekh Tarekoh bermadzhab Asy'ariyah. Dan Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah karena para aulia. Para wali ini tiada lain adalah para ahli thariqah. Mereka punya silsilah sampai Rasulullah SAW. Ya. Para aulia inilah kemudian mendoakan kita semua nanti pada suatu hari di suatu negara yang namanya Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, insya Allah. Sekarang ini akan pemilu. Ya. Atau akan memilih 01. Orangnya baik, orangnya alim, orangnya pandai, dia seorang akademisi, dan yang wakilnya adalah seorang pesantren, ya, seorang putra kiai, keluarga kiai. Milih nomor 2,
putranya presiden, dan juga orang yang bertekad untuk memajukan bangsa Indonesia. Milih nomor 3, orang yang baik, orang yang tahu keadaan rakyat, ya semua tahu, tapi ada yang kurang, ada yang lebih dan sebagainya. Dan wakilnya adalah seorang ulama, khutbah, dia alim juga. Yang ketiganya siapa yang milih? Nanti kalau tanya, Prof. Abdul Hadi atau Syekh Abdul Hadi, milih yang mana? Bawa ke rumah tanya, di rumah saya. Bawa gula kopi. Ya, sebaiknya milih mana? Ya, monggo silahkan. Demikian. Dan ini para ahli tasawuf kontemporer ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di dalam modern ini, dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Jatman. Ini penelitian saya, Jatman, dan mengembangkannya ke seluruh Indonesia. Dan kebetulan ayah saya adalah dulu Rois Am sebelum Habib Lutfi, yaitu Syekh Ahmad Mutahar. Syekh Muslih kebetulan adalah pendiri JATM belum jadi Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabaroh, bersama Kiai Haji Masruhan, bersama dengan 4 kiai yang terpenting, Kiai Idham Khalid dan Andi Patopoe, 4 orang. Andi Patopoe adalah berlatar belakang DPR NU dan dia adalah jaksa. Ayahnya Mandi Malarangang, Andi Malarangang. Ya, dia bupati Grobogan pada waktu itu. Nah, ini para pendirinya. Dengan versi-versi ini apa namanya? Macam-macam, silahkan saja, tapi saya versinya itu. Yang terakhir kali bahwa sekarang ini orang gegerkan nasab. Nasab-nasab ya. Kalau saya berkata begini, ingat ya, pegang teguh-teguh. Siapapun yang menasabkan orang lain yang bukan nasabnya sendiri, kalau dia sengaja dan dia berbuat-buat, maka hukumnya haram mutlak. Sebaliknya apabila tidak mengakui nasabnya sendiri, maka hukumnya juga haram. Dan wajib apabila memang nasabnya adalah nasabnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya maksud saya. Demikian mari kita berdiskusi apa adanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, begitu luar biasa materi yang disampaikan oleh Profesor. Bagaimana kaum sufi ini di tengah-tengah masa kontemporer ini bisa diterima dengan pendekatan ilmu tauhid juga. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifat. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dan tanya jawab ini dikarenakan waktu kita batasi hanya 2 orang. Silahkan bisa mengacungkan tangannya. Yang pertama, yang kedua. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mukti dari Jakarta. Izin bertanya, Prof. Kata sufi bagi kalangan ahli thariqah itu merupakan sebuah kata yang sudah tidak lagi tabu, karena mereka mengetahui bahwa sufi adalah orang yang mengamalkan tasawuf. Tapi di sisi lain kata sufi ini menjadi kata yang tabu bagi masyarakat awam. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendengar alergi dari kata sufi itu.
Maka dengan kondisi saat ini, jika dikorelasikan dengan tema pada hari ini, kebangkitan kaum sufi kontemporer, maka bagaimana mungkin kaum sufi akan bangkit bila mendengar katanya saja sudah alergi? Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tarekat dan kaum sufi di masa yang akan datang di abad modern nanti, hingga saat ini sudah modern, apakah bisa bangkit, maju, jaya? Atau jika memang bisa bangkit, apakah ada indikatornya? Atau justru sebaliknya, kaum sufi dan tarekat ini di masa yang akan datang akan mengalami kemunduran? Kurang lebih itu pertanyaannya, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu satu lagi di belakang sana. Pak Nitya mohon dibantu mic-nya. Mohon maaf, cukup 2 penanya. Izin Prof, karena sebentar lagi mendekati waktu asar, jadi penanya cukup 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muhammad Fadil, Mahasantri semester 2 STA Idrisiyah. Izin bertanya Prof, tarekat itu sangat banyak dan ada 40 tarekat yang mutabaroh. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa menyatukan tarekat tersebut sedangkan mursyid dan metode zikirnya berbeda? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga singkat menjawab. Alergi karena mungkin tidak tahu. Alergi mungkin dia sudah sudah mendapatkan ideologi anti tasawuf, ya. Seperti Wahabi dan Salafi itu anti tasawuf. Kemudian apakah bisa bangkit? Begini, antara orang yang alergi dan orang yang membangkitkan mesti kan berbeda. Yang membangkitkan terus bangkit terus gitu. Ya, tanda-tanda kebangkitannya adalah banyak sekarang ini organisasi-organisasi tasawuf yang bersatu dan baik, sehingga dikumpulkan dalam seperti Jatman. Ya. Ini ulama-ulama Timur Tengah pun heran, loh, ya, kok bisa banyak tarekat dijadikan satu. Nah, begitu. Saya sendiri membuat struktur tarekat dari pusat tingkat Indonesia, kemudian tingkat provinsi-provinsi, kemudian tingkat kabupaten-kabupaten, majelis a'la, majelis ausat, majelis adna, majelis asfal. Dan ini mengelola dan terus berkembang. Insya Allah, ya, karena baru lahir, jadi insya Allah akan kita buat gerakan ketasawufan, gerakan thariqah yang lebih teratur dan rapi. Masa depan Indonesia ini, masa depan adalah artinya adalah titik kita sekarang ini berada, dan mencakup seluruh masa yang akan kita lewati. Anda sekalian duduk di sini mendengarkan saya adalah sesuatu yang Anda akan jalani selama hidup Anda. Ya. Apakah Anda berubah atau tidak, itu saya yakin berubah lebih baik. Ya. Jadi orang itu akan menghadapi masa depan. Dan masa depan itu dipengaruhi dari masa yang lalu. Karena Anda, ya, kiai sudah pernah belajar kepada seorang kiai yang lain, seorang mursyid, seorang guru,
ya. Dan guru itu membekas kepada Anda dan Anda juga terus menjalankan nasihat guru. Itu adalah optimisme setiap individu, dan individu-individu ini kemudian terus bergabung dengan individu-individu yang lain sampai sekarang ini. Kemudian ada dari saya, ada dari Anda, mungkin di Jakarta dan luar negeri dan sebagainya akan berkembang. Itu baik. Sekarang Torekoh banyak sebutkan. Ya, sebutkan. Ini memang di Indonesia ini ada kira-kira 42 Torekoh. Ya, 42 Torekoh. Ada Torekoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada Torekoh Khalidiyah, ada Torekoh Idrisiyah. Saya mau coba ya 44 Torekoh. Ini ada Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah itu ya. Muhammadiyah di Indonesia, di Muhammadiyah Torekoh. Ada Siddiqiyah, ada Uwaisiyah, ada Junaidiyah, Hallajiyah, Al-Qadiriyah, Madyaniyah, Rifa'iyah, Urabiyah, Hatimiyah, Suhrawardiyah, Ahmadiyah, Syadziliyah, Wafaiyah, Jarruqiyah, Jazuliyah, Bakriyah, Malamatiyah, Khalwatiyah, Kubrawiyah, Hamdaniyah, Rukniyah, Muriyah, Nuriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Ghausiyah, Isyiqiyah, Maulawiyah, Jahriyah, Burhaniyah, Khafifiyah, Khawatiriyah, Aidrusiyah, Musyari'iyah, Usyairiyah, Kharraziyah, Khishqiyah, Madariyah, Holandiriyah, Suhailiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Tijaniyah, Alawiyah. Nah, malah belum saya sebut Idrisiyah. Tidak saya sebut di sini, maaf. Jadi Idrisiyah ada, ya, jelas itu. Khistiyah ada. Bahkan di sini ada Ba'lawiyah, ada Ba'lawiyah. Namun dalam ceritanya saja, di dalam buku saya. Ya. Itu jumlahnya sudah 44, kalau nanti ditambah dengan Idrisiyah berarti 45. Itu bukan mazhab. Jangan menyebut mazhab Qadiriyah. Ya. Bukan. Tapi Torekoh tetap Torekoh. Karena konotasinya berbeda. Mazhab dengan Torekoh berbeda. Torekoh hanyalah metode yang dituntun oleh mursyid kepada muridnya. Jadi aliran, bukan aliran juga tidak tepat. Begitu, terima kasih. Baik, jazakallah ahsanal jaza Profesor Dr. Abdul Hadi Mutahhar MA yang telah menyampaikan materi dengan begitu jelas, dan kami berharap mudah-mudahan ilmu materi yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada izin, itu adalah kitab Risalah Muhimmah karangan Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman.
Baik, jazakallah ahsanal jaza Syekhuna. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.